Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Akna dan aku di sini hari ini bakal ngejelasin tentang wujud dan sifat benda. Nah ini materi untuk kelas 3 SD nih. Nah makanya teman-teman perhatiin ya. Oh iya dan sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa dulu. Oke? Oke kita langsung aja ke materinya sekarang. Nah jadi teman-teman wujud benda itu terbagi jadi tiga nih. Ada padat, cair, dan gas. Nah tiga-tiga. Nah, kalau padat tuh maksudnya apa sih, Kak? Nah, kalau padat itu benda yang tersusun dari zat-zat yang rapat sehingga bentuknya itu sangat keras. Contohnya apa? Contohnya nih, misalkan ada kayak bola tuh bola di dalam gelas, terus ada contohnya yang lebih umum lagi, misalkan ada penggaris nih, penggaris, terus ada pulpen, kayak pulpen, kan sering nih kan yang kalian lihat sehari-hari. Nah, terus sifatnya kayak gimana sih, Kak, benda padat itu? Jadi benda padat itu bentuk dan volumenya tetap. Maksudnya gimana? Jadi misalkan nih aku punya pulpen, terus aku pengen masukin ke gelas nih, misalnya gelas. Pas aku masukin, bentuknya tetap kayak pulpen, maksudnya tetap kayak gini bentuknya. Nah, itu bentuknya tetap namanya gitu. Nggak ngikutin gelasnya, jadi nggak pas aku masukin gelas jadi gelas gitu kan, nggak bentuknya. Nah, terus volumenya juga tetap, apa namanya, nggak berubah gitu. Pulpennya jadi ada dua, atau pulpennya jadi berkurang jadi setengah kan, enggak gitu kan. Kecuali autan gitu misalkan. Beda lagi itu ceritanya. Nah, terus benda padat juga bisa berubah bentuk. Kayak gimana contohnya nih, misalkan lemari. Tadinya kan kayu ya, kayu mentah gitu dari pohon, terus dipotong jadi kayu. Nah, kayunya itu dipotong-potong lagi atau dirapihin pokoknya dijadiin lemari itu bisa dibentuk gitu, dapat berubah bentuk, maksudnya gitu. Terus contoh-contoh benda padat apa sih? Nah, bisa pensil, terus buku, terus kayu, terus masih banyak lagi sebenarnya. Ada penghapus, ada sepatu dan lain sebagainya itu benda padat semua. Nah, selanjutnya itu ada benda cair. Nah, benda cair itu adalah benda yang tersusun dari zat-zat yang agak renggang atau longgar gitu. Sehingga mudah untuk dipisahkan. Contohnya apa? Contohnya air nih. Nih, contoh air. Terus maksudnya mudah dipisahkan tuh gimana sih kan? Misal aku nyelupin jari nih. Tuh, jariku kan masuk gitu ya ke airnya gitu. Itu jadi zat-zatnya itu longgar gitu, renggang gitu. Nah, terus sifatnya apa sih kan? Bentuk akan sesuai wadahnya. Nah, misalkan gelasnya bentuknya ini agak bulat gitu kan, terus ini agak melancip gitu. Nah, maka airnya juga bentuknya mengikuti gelas ini gitu. Kalau misalkan gelasnya kotak, maka airnya juga bakal bentuknya kotak gitu. Nah, terus volume zat cair tetap. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya misal aku pindahin dari gelas ini ke misalkan gelas ini ya, aku pindahin gitu, aku tuangin. Nah, airnya itu bakal sama jumlahnya gitu. Misalkan aku yang pertama tuanginnya satu gelas, pas aku tuangin ke gelas yang lain tuh bakal tetap jadi satu gelas kalau nggak tumpah ya, gitu. Tetap volumenya. Nah, terus itu mengalir ke tempat yang lebih rendah nih. Itu misalkan aku miringin dia bakal ke tempat yang lebih rendah. Ini kan lebih tinggi gitu ya tempatnya, sifat-sifatnya. Terus dapat melarutkan. Misalkan ada gula sama teh ya. Nah, misalnya ini gula sama teh itu kan eh, apa namanya, gulanya itu diaduk-aduk kan lama-lama jadi satu gitu ya, larut di dalam tehnya itu. Nah, itu makanya air itu dapat apa, benda cair itu dapat melarutkan, nggak harus air ya, benda cair gitu. Terus juga dapat meresap ke celah-celah kecil. Nah, misalkan kayak kain pel, itu kain pel tuh sebenarnya ada celah-celah kecilnya. Jadi, kalau kamu masukin kain ke dalam air, maka air-air yang di dalam di ember itu bakal meresap gitu, masuk ke dalam lubang-lubang celah-celah kecil yang ada di kain pelnya itu, namanya kapilaritas gitu. Nah, contoh benda cair apa aja sih? Tadi kayak air, minyak goreng, terus cat air gitu. Pokoknya yang umum-umum aja gitu ya, yang umum-umum yang benda cair, bensin gitu dan ya kamu tahulah gitu yang bentuknya ya gini ya mirip-mirip gini lah gitu ya. Nah, terus selanjutnya ada gas. Gas itu zat tersusun dari zat-zat yang sangat renggang atau partikelnya mudah bergerak. Misalnya udara nih, udara kan gas gitu ya, termasuk gas. Itu sangat renggang kan kalau kita ngapa-ngapain gitu. Nggak terhenti sama kayak misalnya ini ada gelas kan gelas benda padat ya. Kalau aku iniin tangan kan tanganku bakal diberhentikan oleh gelasnya. Tapi kalau udara aku begini-begini nggak bakal berhenti karena udara itu zatnya sangat renggang seperti itu. Partikelnya mudah bergerak.
Nah, sifat benda gas apa aja sih? Yang pertama itu bentuk dan volumenya tidak tetap. Jadi, kalau misalkan aku pindah buka kamar yang nggak ada udaranya, terus di luar ada udara, terus udara yang masuk, itu volumenya itu tidak tetap gitu. Jadi jumlah gasnya itu tidak sama gitu pas masuk sama yang di luar. Terus bentuknya juga tuh tidak tetap. Jadi bentuknya dia bakal apa ya bahasanya aur-auran mungkin tidak berbentuk gitu. Nah, terus juga gas itu menempati ruang. Jadi misalkan aku nih balon, terus itu gas itu bakal ngisi balonnya itu kan, nempatin ruang di dalam balonnya itu kan. Gitu. Terus juga dia menekan ke segala arah. Itu kan kalau balon kan nanti gas di dalamnya tuh menekan gitu, menekan keluar gitu. Aduh. Makanya balonnya bisa ngembang gitu kan. Itu. Terus sifat-sifat gas. Terus contoh gas apa aja sih? Misalnya uap nih, kamu lagi masak air terus beruap itu namanya itu salah satu dari gas. Terus asap pabrik, terus udara di dalam balon kayak tadi atau yang kita nafas, oksigen itu juga gas. Seperti itu teman-teman. Nah, perubahan bentuk zat tuh ada apa aja sih? Jadi tuh ada dari gas ke padat, itu namanya mengkristal. Kalau padat ke gas itu namanya menyublim. Contohnya apa menyublim yang kalau kamu tahu dry ice, es kering, itu es yang nggak mencair tapi hilang gitu. Itu namanya nyublim. Di contohnya dry ice. Terus kalau gas menguap apa benda cair menguap jadi gas itu kan contohnya tadi air dimasak kan beruap. Nah, kalau gas ke cair itu mengembun. Contohnya gimana? Kayak pagi-pagi kamu lihat daun tuh ada air-airnya itu namanya embun, embun daun. Nah, itu gara-gara pagi-pagi itu banyak kabut-kabut, ada yang mengandung air, terus dia mengembun ke eh, apa permukaan daunnya sehingga adanya cairan gitu. Terus kalau contohnya yang padat ke cair itu mencair kan nih. Aku punya contoh nih, misalkan ada es. Nih es, aduh, es ya, es batu nih. Nah, kalau dia lama-lama bakal mencair kan. Dia lama-lama bakal mencair tuh netes airnya. Nah, terus kalau cair ke padat itu lama-lama bakal membeku ya, membeku. Tuh, nah itu perubahan bentuk zat. Nah, itu sebenarnya itu aja sih materinya ya, teman-teman. Nah, di sini aku punya soal, aku pengen kalian ngerjain ini. Santai aja, ini juga gampang. Kalau misalkan kamu ada pertanyaan, kamu nanti bisa tanyain sama aku di sesi ada sesinya sendiri lah gitu. Jadi ntar nih kamu pause atau kamu screenshot terserah gitu. Ntar kamu inilah kerjain ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian sukses terus belajarnya. Tetap semangat.